Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacanya, ibu akan mengikutinya di dalam hati. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ibu-ibu, karena saya punya bahannya, saya turun ke bawah ya. Baik, mesbah doa. Istilah mesbah doa ini sering sekali kita temukan di kalangan karismatik. Ya, kalau di kalangan gereja-gereja suku itu jarang ya. Nah, apa sih arti mesbah doa itu, Bapak Ibu? Mesbah doa ini berhubungan dengan berdoa. Doa itu selalu berhubungan dengan korban. Kalau kita berdoa, artinya kita menembus ruang dan waktu, menembus suatu dimensi yang lain, bukan dimensi dunia ini. Ya. Jadi kita ini wilayah natural, ini namanya wilayah natural. Ada dimensi yang lain yang namanya supranatural. Ya, itu sebabnya disebut nyanyian-nyanyian rohani. Tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa disebut nyanyian-nyanyian rohani? Karena itu bersifat roh, tuti. Nah, jadi kalau berbicara tentang berdoa, itu menembus wilayah supranatural yang kita tidak tahu di mana dia, tapi roh kita bisa nyampe ke sana kalau aksesnya dibuka. Sama seperti misalnya wifi ini, Bapak Ibu. Wifi ini, kalau kita tahu passwordnya, kita connect dia, kita bisa melihat apa saja di dunia ini. Nah, itu dia. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam wilayah itu, supranatural tadi, dan connect, maka kita bisa tersambung ke dalam kerajaan surga. Di mana dia kita tidak tahu, tapi kita bisa connect ke sana. Maka ada istilahnya hadirat Tuhan. Waktu kami kemarin pulang kampung, itu waktu beras tadi, waktu mau masuk ke beras tadi itu, tanda kutip ya, apa istilahnya hadirat ini pakai atmosfer beras tadi itu sudah mulai kami rasakan. Sampai kami ke Medan, mau ke Medan nih, atmosfer Medan sudah mulai terasa panas, macet, akhirnya gitu. Jadi hadirat Tuhan ketika berdoa itu seperti itu. Kalau ibu punya pengalaman berdoa bersama Tuhan, itu seperti ada yang turun seperti awal ya. Tapi kalau saya buat begitu nanti seperti bumbu tawar. Tapi seperti ada yang turun menaungi kita sampai sepertinya roh kita ini tidak ada di bumi ini lagi. Dari mana itu? Nah, oke, baik. Pesta 2 kita masuk dulu ke sini ya. Kita lihat dulu secara teologisnya. Nah, apa sih artinya mesbah doa ini? Nanti kita bilang mesbah 2, bangun mesbah 2, tapi kita nggak tahu apa sih artinya mesbah 2. Kita lihat dulu akar kata mesbah 2 itu. Jadi mesbah itu terdapat dalam perjanjian lama ya. Kata Ibrani adalah misbeh, artinya tempat korban
Jadi mesbah itu harus ada korban di sini, baru dia bisa connect ke yang namanya wilayah supranatural tadi. Apakah itu masuk ke supranatural kuasa gelap, atau masuk kepada wilayah supranatural kekuasa yang datang dari Tuhan? Itu sebabnya ada kemuliaan Allah karis dan mesbah. Dan itu mesbah. Kalau satu tempat itu misalnya di wilayah tertentu, mereka pun punya mesbah. Baik itu agama Kristen dan non-Kristen, mereka itu punya mesbah. Mereka ingin terhubung kepada tanda kutip Allah mereka. Nah itu sebabnya di dalam mesbah itu ada namanya korban. Jadi pengertian mesbah itu adalah tempat persembahan korban. Lalu yang kedua sebagai peringatan, artinya untuk mengingatkan kembali pada suatu pengalaman pertemuan dengan Allah yang luar biasa. Jadi dua hal ini, inilah pengertian mesbah. Ada korban yang mau diberikan kepada Tuhannya atau dewanya. Lalu yang kedua, ada peristiwa pertemuan dia dengan Allahnya yang luar biasa. Jadi dua hal ini ya. Oke, mari kita melihat di perjanjian lama. Contoh sebelum sampai ke sana ya. Jadi mesbah itu dulu di perjanjian lama itu ada dua ya. Ada mesbah dari tanah ya. Ini beberapa penafsir berkata bahwa ini memaksudkan kemanusiaan Allah. Jadi anak Allah harus merendahkan dirinya dengan menjadi manusia supaya dia bisa menjadi korban penebusan manusia berdosa. Jadi ada mesbah yang dibuat dari tanah, diambil tanah dibuat seperti gundukan. Nah itulah gambaran kepada Yesus Kristus yang menjadi korban penebusan bagi manusia karena kita berasal dari tanah. Ya jadi. Lalu ada namanya mesbah dari batu. Tujuannya untuk membangun mesbah ini harus utuh. Tidak boleh dipecah atau dipotong, nggak boleh dipotong. Diambil aja batu dibuat gundukan, nggak boleh diukir. Ada mesbah yang tidak boleh diukir. Nah, gambaran ini adalah menyatakan bahwa tidak ada karya atau upaya apapun dari manusia yang mampu menolong manusia dalam memperoleh keselamatan. Nah, ini hanya Yesus satu-satunya yang mampu memikul hukuman mengerikan untuk dosa-dosa kita. Jadi ada mesbah itu yang dibuat, tujuannya adalah apa? Dengan membangun mesbah ini, maka aku akan mengalami keselamatan yang datang dari Allah yang kutolong. Nah jadi diberikan persembahan ke situ supaya dengan harapan dia bisa memperoleh keselamatan. Lalu ada mesbah dari tembaga ya, melambangkan tuntutan mutlak keadilan Allah. Mesbah ini juga disebut mesbah korban bakaran. Tidak cukup kalau Yesus hanya menderita sengsara yang amat. Inilah gambarannya. Jadi ia bahkan harus mati untuk memenuhi tuntutan hukum Allah yang kudus. Lalu ada mesbah dari emas murni menggambarkan betapa tinggi nilai kematian Kristus. Inilah gambaran mesbah di perjanjian baru nantinya. Mesbah ini juga disebut mesbah pembakaran hukuman. Lalu ada juga mesbah palsu. Itu biasanya melambangkan agama-agama palsu di dunia ini. Jadi kira-kira itu sedikit tentang mesbah ya. Ada mesbah dari tanah, ada dari batu, ada dari tembaga, ada dari emas murni. Mari kita lewatkan. Oke, nah kalau kita melihat perjalanan kehidupan bapak-bapak leluhur, karena kita kekristenan ini, akan kita itu adalah dari orang Israel. Untuk memahami makna di dalam perjanjian baru, kita harus melihat dari perjanjian lama. Apa ada hubungannya? Pasti ada. Nah, jadi orang Israel, Bapak Ibu, mereka itu punya bapak-bapak leluhur. Karena Allah mereka adalah biasanya mereka sebut itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Jadi orang Israel itu sebelum Allah memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh, kalau orang Israel misalnya mau menyembah Tuhan, Allahnya Opunggu, gitu ya. Jadi Allahnya Mesir beda lagi, Allahnya orang Filistin beda lagi, Allahnya orang Batak sebelum masuk ke Kristian beda lagi. Nah, itulah yang di Raja Nabolon yang disebutkan itu. Nah, lalu kita lihat, yang pertama kali kita lihat di dalam perjanjian lama, mesbah yang dibuat oleh Nuh waktu peristiwa air bah. Ya, setelah peristiwa air bah selesai, Alkitab mencatat ya di ayat yang 20 pasal 8, saat air bah sudah surut dan daratan sudah kering, maka Nuh dan keluarganya mendirikan tempat untuk menyembah Allah sebagai kepercayaan kepada Tuhan, ucapan syukur dan penyerahan diri karena Allah telah menjadi pelindung bagi dirinya dan semua keluarganya. Jadi dia membuat mesbah itu karena Allah sudah menyelamatkan dia. Nah, lalu yang berikutnya mesbah yang dibuat oleh leluhur Israel, yaitu apa?
mempersembahkan Ishak karena Tuhan perintahkan, tapi akhirnya diganti nanti menjadi anak domba. Nah, mesbah yang dibangun oleh Abraham ada untuk mempersembahkan Ishak. Ada juga peristiwa yang kedua tadi, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan menampakkan dirinya, dia bangun mesbah, lalu dia membuat persembahan di situ. Nah, lalu ketika dia pergi ke satu tempat, di tempat itu dia bangun mesbah. Pergi ke kota yang lain, dia bangun mesbah juga. Jadi Abraham itu kemanapun dia pergi selalu ada mesbahnya untuk bisa komunikasi dengan Tuhan. Nah, lalu yang berikutnya mesbah yang dibuat oleh leluhur Israel yaitu Ishak. Nah, pada saat peristiwa itu Ishak itu tertidur, lalu dia melihat ada seperti jalan ya dari Betel itu ke surga. Lalu karena peristiwa itu dia membangun sebuah mesbah. Lalu pada saat Yakub itu ditolong Allah ketika dia bermasalah dengan abangnya si Esau, dia bangun mesbah. Nah, lalu peristiwa-peristiwa yang lain juga. Nah, lalu perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika mereka pulang dari ketika mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan perintahkan kepada orang Israel supaya mereka mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan kambing, domba dan lembu sapi pada tempat yang dia ditentukan oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban. Nah, lalu Bapak, jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini Bapak Ibu? Umat Tuhan wajib punya mesbah. Jadi kalau dia tidak punya mesbah, dipertanyakan dia benar-benar umat Tuhan. Jadi sebuah tempat ataupun sebuah waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen tidak punya di rumahnya waktu untuk berdoa, itu dipertanyakan, benar itu umat Tuhan? Karena begitulah ciri khas keluarga kerajaan Allah. Oke, nah kira-kira inilah mesbah itu ya. Jadi mesbah itu disitulah dibakar. Ya. Nah, coba perhatikan kalau kita melihat gambar ini adalah orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu, sebelum ada bait suci yang dibangun oleh Salomo. Kalau orang Israel beribadah selalu ini ya, inilah tempat mereka beribadah itu. Ini dalam perjanjian ada namanya ruang maha kudus. Lalu ada satu namanya imam besar. Nggak boleh orang Israel masuk ke sini sembarangan. Nggak boleh, nggak boleh orang Israel masuk ke sini kecuali imam besar. Ini yang bisa masuk. Inilah perantara di sini nanti untuk orang-orang Israel di sana. Nah, inilah gambaran kepada Kristus ya. Inilah perantara. Gak ada yang boleh datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau mereka mau beribadah, ada mesbah korban bakaran di sini lagi bakar sapi dan lain sebagainya. Ada juga meja pembasuhan. Ada juga meja roti, ada juga 7 kaki dia. Ya, ini adalah gambaran di surga juga bagaimana umat Tuhan beribadah. Jadi ini tabut perjanjian adalah gambaran. Nah, inilah dia yang kita bahas di sini. Jadi ada yang harus dibakar supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Ada yang harus dikorbankan supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Tanpa pengorbanan, tanpa persembahan, nggak boleh menghadap Tuhan. Maka saya nggak setuju kalau istilah di gereja istilah durung-durung. Nggak pas itu. Secara teologis tidak ada pas itu durung-durung. Durung-durung itu kan herong, pakai nama durung. Nah, nggak boleh sebenarnya dipakai istilah itu. Apalagi kolekte. Kolekte itu artinya collect kalau bahasa Inggris. Kumpulkan. Nggak boleh. Seharusnya apa? Persembahan. Persembahan itu Bapak Ibu. Kalau misalnya agama ini dijunjung di atas, harus yang terbaik. Makanya teologi tentang persembahan di gereja kita itu rusak banyak. Makanya nggak heran di tempat persembahan itu banyak yang robek-robek. Bukan
persembahan dari tempat sampah. Coba lagi guys, waktu mau sampah itu ribet. Tapi kalau gereja yang apa itu udah lumayan, dibuat di amplop, udah. Tapi itulah baiknya Tuhan itu kan. Itulah baiknya itu. Persembahan. Jadi sebenarnya istilahnya kalau dalam bahasa Bali itu kalau parsop apa namanya? Sopao. Sebenarnya kalau kita sopao, si sopao, gak boleh dulu. Jadi waktu anak apa namanya? Seringkali misalnya kalau misalnya kasih persembahan nggak ada apa namanya persembahan yang pas 2 hari ya. Atau kasih persembahan 100 nggak ada, ya pulang lagi gereja, Bu, balik nggak? Ini rusaknya itu. Makanya nggak heran orang Kristen pelit-pelit. Ya. Oke, nah yang berikutnya. Nah inilah kira-kira itu Bapak Ibu. Jadi di dalam apa namanya, di dalam tempat peribadahan itu di sini lagi. Oke, next. Nah, ketika orang Israel sampai di tanah Kanaan, di bait suci itulah mesbah doa itu Bapak Ibu. Jadi bait suci ini di dalam itu emas semua, emas. Mas, itulah gambaran di surga nanti kalau kita baca Wahyu pasal 21. Ibu yang nggak pernah pijat emas, pijat di sini. Wah, dan berjual emas di sini. Ya, nah emas itulah gambaran di surga itu. Nah lalu kalau kita melihat lagi, di sini ini dia bait suci gambarannya ya. Inilah dan perjanjian itu, inilah ukuran itu yang harus dimakan. Inilah apa namanya imam itu. Inilah gambaran Yesus Bapak Ibu. Inilah gambaran Yesus. Makanya nggak ada yang boleh sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Dan kalau mau masuk ke sini harus ada darah di sini. Darah siapa? Darah Yesus kan. Oke, next. Nah, lalu bagaimana kita melihat di dalam kehidupan orang percaya? Nah, ketika Yesus menyerahkan dirinya kepada kita, maka dialah imam itu, dialah korban itu. Pertanyaannya, siapa baik itu? Kan gitu. Imamnya sudah ada, korbannya sudah ada, mesbahnya siapa? Karena mesbah itu ada di bait suci. Karena ia telah membuka jalannya yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tali, yaitu dirinya sendiri. Sekarang, Bapak Ibu, ini terbuka. Maka waktu Yesus mati disalibkan, itu tabir yang ada di bait suci itu terbagi 2. Artinya apa? Selama ini, kalau mau bertemu dengan Tuhan, kalau mau bertemu dengan Tuhan, harus ada kambing yang dipersembahkan, harus ada imam. Ibu-ibu, Alkitab mencatat persembahan yang paling minimal, yang paling miskin. Kalau misalnya ada yang paling miskin, minimal itu berpadi. Berpadi berapa seekor? Berapa seekor? Yang dapat 20.000. 30.000 seekor. Bayangkan, yang paling miskin minimal harus kasih persembahan sama Tuhan seekor untuk merpati. Coba lah. Kambing berapa seekor? 2 juta. Paling kecil ya, paling kecil. Kalau kita lihat Hana dan juga suaminya Elkana, ketika mereka menghadap Tuhan, itu harus mempersembahkan korban bakaran. Jadi kalau keluarga, Bapak Ibu misalnya, kalau seandainya Yesus sudah datang sampai sekarang, kalau pergi kita ke gereja, siapkanlah uang 2 juta. Setiap ke gereja 2 juta.
Tetapi Yesus, karena Yesus, Bapak Ibu dan saya bisa terbuka akses yang masuk ke mana? Ke wilayah supranatural itu, bertemu dengan Tuhan di dalam roh, bertemu dengan kuasa Tuhan di dalam roh, menjadi anak-anaknya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita terima Yesus, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita distempel menjadi anaknya. Tuh, yang pertama, nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Paspor surga ini diberikan kepada kita melalui siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Sudah connect sana. Terus dikasih lagi pengawal satu, malaikat. Ibu-ibu, coba perhatikan kanan kiri kita. Ada nggak malaikat? Tapi tahukah Bapak Ibu, saat ini malaikat ada di sini. Malaikat itu dengan malaikat itu tidak. Anak Pak Jokowi ya kan pas-pampres. Itu anak presiden. Ibu anak presiden, segala presiden. Jadi waktu datang ke sini jangan kira nggak ada malaikat mengikuti kita dari belakang. Nggak tahu apakah dia terbang atau di atas mobil kita lengket, dia nggak tahu. Tapi yang pasti status kita ini sangat luar biasa. Makanya dalam kita bersama malaikat di surga, malaikat di bumi itu dikasih Tuhan loh. Jadi waktu kita dari nyanyi di sini, malaikat juga nyanyi, malaikat puji. Cuma nggak kayak kita dia puji. Mereka bernyanyi sebelum hati. Tanganku ku angkat padamu. Rasa kalau malaikat ngomong sama kita, dan semuanya ada deh. Bukan dari. Ya, cuma Tuhan. Nah, jadi waktu kita bernyanyi di sini, malaikat ada di tempat ini loh. Jadi terbuka sudah akses pintu masuk ke dalam kerajaan surga itu. Masuk ke istana gampang nggak? Waduh, susah minta ampun kan? Ada teman saya, itu istrinya waktu Jokowi datang ke Nias, bisa berfoto sama Pak Jokowi. Lalu dia buat statusnya seperti mimpi, gitu kan? Saya rasa mungkin kalau berfoto dengan Pak Jokowi langsung kita buat di Facebook. Puji Tuhan, haleluya. Kalau perlu buat bingkainya di rumah. Waduh, betapa bangganya bisa dekat. Habis itu setelah foto ditarik pas pampus naik sakor. Hanya sebentar aja, udah kayak bagaimana hidup kita ini kan? Sedangkan kan, langsung jadi hebat doa. Buyu berfoto dengan Pak Jokowi. Kalau seandainya dikasih Pak Jokowi uang, pulpen harga 2.000, bis, kamu setia Pak Jokowi. Saya pikir berapa pun kalian beli tidak mampu. Kalau perlu ditulis, pergi lagi ke tempat dari Jokowi. Betapa senangnya kita ketika terbuka akses itu kepada penguasa dunia ini, padahal dia manusia juga dan akan kembali ke tanah. Tetapi di dalam Yesus, pernahkah Bapak Ibu rasakan bagaimana sebenarnya status kita ini ketika kita ini bisa dekat dengan Tuhan, panggil Bapa di surga lagi. Coba di gereja, di agama mana yang panggil Tuhan dengan Bapa di surga? Seandainya ibu ini tak Pak Jokowi di sini, kenapa saya di sini? Tak kenapa? Dimasukkan dari masuk kartu keluarga. Jadi anak nomor berapa ya? Berapa? Kira-kira di mana rasanya? Dan dia lengkap macam jago pernah. Ini saya kan gitu kan. Mulai hari ini tahu kayaknya aku ini anak Pak Jokowi. Mimpi kalian? Mimpi ya? Rasa sampai mati nggak akan terjadi. Yang mau saya katakan, ketika kita masuk ke keluarga Pak Jokowi, betapa bangganya kita terbuka akses ke sana. Tetapi karena kita tidak memahami ini, kita sudah menjaga atau terbuka akses ke sana.
Ya setan aja kita mati. Tolong. Apa ini ya Tuhan? Kan gitu. Masih dalam keadaan berdosa. Nah artinya apa? Akses ke dalam kerajaan surga itu sudah terbuka. Ibu-ibu, ini adalah gambaran yang dibuat oleh manusia. Kaidah juga. Ya, dalam keadaan ini terbuka. Dia bilang apa? Sekarang kau sudah jadi anakku. Ya, kata orang surga. Karena Yesus kau jadi anakku. Coba ibu-ibu, kalau Bapak di surga bilang begini, hai anak-anakku semuanya, aku boleh. Kira-kira sekarang orang batak itu bangga, bunyi raja, bunyi raja. Masih bunyi raja, sombongnya, bangganya ditinggikan. Jangan kau rendahkan ya, bunyi raja udah. Kita ini bunyi raja segala raja. Cuma memang di dunia ini masih bising ya kan. Bahwa kita kaya. Tapi suatu saat kita akan menikmati kekayaan. Nah ini dia yang perlu kita pahami. Terbuka akses itu. Enggak perlu lagi beli kambing 2 juta harganya atau pergi ke Yerusalem. Saya tidak tahu ibu-ibu ada di sini yang pergi ke Yerusalem. Ada ya? Kira-kira di mana perasaan kamu waktu ke Yerusalem itu? Iya kan? Sedih ya habis. Saya pun senang di sini. Suatu saat jika Tuhan berkehendak. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, sampai sekarang kau bertemu dengan Tuhan Yesus harus pergi ke Yerusalem. Berapa harus pergi? Gratis ya? Kalau yang bayar 30 juta berapa hari itu? Bisa 12 malam 30 juta. 10 kali ke sini udah bisa. Liru. Nah, tapi sekarang nggak perlu lagi ke sana jauh-jauh. Sampai misalnya seperti sekarang. Kalau ibu-ibu siapa di sini ibu-ibu yang belum pernah ke Bali? Ada yang belum pernah ya? Tapi karena internet, ibu-ibu bisa ke Bali loh. Buka aja internet. Oh, rumah HP partai tahu. Kan gitu kan? Mau lihat apa? Mau jalan-jalan kemana? Bisa melalui internet. Apalagi nanti metaverse itu hadir. Kalau metaverse itu sudah hadir, ibu lengketkan di sini. Tuh, ibu pilih berada di pantai Kuta. Nanti ibu-ibu di rumah seperti berada di pantai Kuta. Nah gitu ya. Tapi itu bohong kan. Tetapi di dalam Tuhan kita bisa menikmati suasana surga baik itu di bumi, masih di bumi. Bisa nikmati suasana surga di sana. Pertanyaannya kenapa orang Kristen tidak bisa menikmati surga? Itu tadi sudah dikasih kesempatan di dalam apa? Doa. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah seperti yang disebutkan di awal tadi, di mana bait suci itu? Ini jawabannya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? Coba pegang tubuhnya. Dari sini kita bisa masuk. Di dalam itu susah. Kamu bertemu dengan Tuhan, Roh Kudus ada di dalam. Sudah ada. Yang kedua, korban sudah ada, Yesus. Jadi dari sini ada ambilnya. Cuma pertanyaan dari kita nggak tahu apa doa. Nah, mari kita lihat sebentar. Apa itu doa? Doa itu penting. Itu sebabnya berdoa harus menjadi sebuah gaya hidup. Apakah berdoa sudah menjadi sebuah gaya? Bukan masuk ke gaya-gayaan ya. Artinya sudah menjadi kebiasaan. Bagaimana kita makan 3 kali sehari? Seharusnya begitulah juga kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau nggak berdoa, macam mana yang kurang? Jadi berdoa itu harus menjadi gaya hidup. Nah, pertanyaannya yang berikutnya, mengapa banyak orang yang jemu berdoa? Karena tidak mengerti arti sebuah doa. Apa arti berdoa itu? Sering sekali orang Kristen berdoa begini. Coba sebentar sih. Berdoa itu kan komunikasi. Nah, sering sekali waktu kita komunikasi sama Tuhan, contoh ini Tuhan.
Kita berdoa begini, Tuhan, saya kaya di Tuhan dibuat tetanggaku, bla 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 bla. Ibadah Tuhan, bergogoy ya Tuhan, bergogoy ya Tuhan. Jauh matanya kau Tuhan, ibadah semua dunia anakmu Tuhan Yesus. Amin. Udah masak deh dari. Sering kita berdoa gitu kan? Kalau saya mau begitu sama Kak Vina, tiba-tiba aku pergi Kak Vina bilang, saya kita berdoa begitu. Seharusnya ketika kita berdoa, waktu kita mengeluh, berdoa menyatakan hati kita kepada Tuhan, tenangkan dulu hatimu. Lalu biarkan dia berbicara, dengarkan dia. Maka berdoa itu artinya berbicara kepada Tuhan dan belajar mendengar suaranya. Maka jangan alergi kalau misalnya gereja sana, kawan kita itu, saudara kita itu mati. Saya mendengar suara Tuhan. Lalu kita bilang, enggak ya kita biar. Tuhan itu bisa ngomong loh. Cuma bahasanya enggak bahasa begini. Dia bisa ngomong, dia bukan patung. Maka arti kebaktian sebenarnya, kalau dicari terjemahan itu, arti kebaktian itu adalah mendengar. Ada kata itu. Jadi kalau datang ke gereja, itu sebenarnya puncaknya adalah mendengar. Tapi banyak orang Kristen tidak bisa dengar suara Tuhan ya. Jadi belajar mendengar suaranya. Lalu yang berikutnya, doa itu tidak perlu memakai ritual. Enggak perlu gitu ya. Kalau ibu mau pakai ritual, misalnya harus berdiri, ya terserah ibu lah. Jangan jadi butor. Bukan ritual. Berdoa bisa dilakukan di mana saja, dalam kondisi apa saja dan kapan saja. Waktu masak, Tuhan, dekatilah suamiku Tuhan. Ambil bau. Garamilah hidupnya Tuhan. Minyakilah hidupnya Tuhan. Sampai masa bisa berdoa. Nyuci diri pun bisa berdoa. Tuhan, bersihkanlah hati suamiku. Jangan seperti diri yang jorok ini. Ya, di mana saja? Kenapa? Sudah bisa aksesnya. Sama seperti kita. Kalau berdua naik sepeda motor, sekarang waktu saya di sini tadi, waktu naik sepeda motor, dia bertelepon. Di sini nggak ada ya. Di mana ada gitu? Begitu. Berdoa bisa dengan sikap berlutut atau mengepalkan tangan. Seperti ini. Bisa begini. Ibu saya kalau dia begini bawa ke restoran. Ada yang bersama. Tahu. Songoro boy. Ada yang memang biasanya kalau gini tidur bodoh. Coba. Dan saya pernah baca itu kenapa orang Muslim itu rupanya itu supaya malah tidak ngantuk. Coba Mahita, matanya sampai bangun jam 5. Amin. Kesana orang. Ya rupanya gerakan itu membuat tak ngantuk itu. Coba nanti diganti cara berdoa. Mungkin selama ini, aku kalau bobo ngantuk lah, ya ngantuk lah. Dari kursi empuk, bukan dari hasil. Kalau perlu ambil kawat duri. Berjaga-jaga lah. Tuhan Yesus sendiri bilang kan berjaga-jaga. Ya termasuk juga yang berbahaya. Betul. Nah, berdoa juga bisa dengan berjalan atau berbaring, kita bisa katakan.
Moro bego matanya. Ada ulah dia kok pakai bego matanya yang sampai moro. Maksudnya kalau misalnya sakit, ya kan? Bisa. Nah, lalu berikutnya, yang penting apa? Tuhan melihat sikap hati, jeritan hati, dan kejujuran hati kita, bukan ritual berdoanya. Ibu-ibu, makanya dalam berdoa itu ada istilah mengaku salah. Tahu artinya itu? Aku. Sering sekali kita salahkan orang lain kan, Tuhan. Dia jatuhkan sama Tuhan. Padahal seharusnya doa itu mengaku dosa. Tuhan, aku yang buat dia marah. Mungkin perhatianku yang kurang sama suamiku. Mungkin aku begini. Jujur aja. Tuhan, aku ini sepertinya munafik aku ini. Tuhan. Gimana ini? Jujur, karena Tuhan tahu kan. Itu yang paling penting. Jangan seperti orang Farisi. Sekian kali dalam seminggu aku Tuhan berpuasa, kasih persembahan. Tapi orang pemungut cukai dari jauh-jauh dia bilang begini, ampuni aku Tuhan, aku masalah Tuhan, aku masalah. Yesus bilang apa? Mana yang dibenarkan Tuhan? Gitu. Mau dibenarkan Tuhan? Bilang sama Tuhan, aku masalah Tuhan, aku masalah. Anak-anakku seperti itu. Jangan kata mau cari simpati sama anak kita. Sering kita bilang, emang ada masalah? Nggak mati mau. Aku sih mati. Pergi aja ke rumah ini. Supaya nggak ada yang lari dari mana. Baca itu. Jadi Tuhan mengaku. Itu sikapnya. Lalu yang berikutnya kita lihat, doa bisa menjadi ritual kosong atau formalitas belaka. Bisa. Terkadang mungkin kita hanya berdoa ketika kita sedang membutuhkan bantuan dari Tuhan saja. Jujurlah, mana doa kita yang sangat tanda kutip ya, Tuhan, waktu kita tidak ada masalah kok ada masalah. Wih, ini di sini ada inang pendeta Ibu Melva. Kak Melva aku panggil dia. Kak Melva, waktu jualan banyak di mana? Tuhan mau lihat ya Tuhan. Berkat yang banyak ini. Tapi waktu dibongkar jualannya, ya kita berdoa itu begini, Tuhan, berikan aku kekuatan Tuhan. Lihat, kira-kira mereka akan bilang apa? Kayaknya harus banyak masalah supaya Kak sama Tuhan. Janganlah sampai seperti itu ya. Tapi faktanya memang begitu. Ketika butuh Tuhan ya kita datang sama Tuhan. Coba bagaimana perasaan Bapak di rumah ketika kita butuh dia. Bapak sayang. Bapak. Tapi ketika kita butuh dia, Bapak Nah, yang berikutnya, Yesus ini kita berdoa itu menjadi ekspresi keintiman dengan Allah. Di situ kita akan menikmati keindahan dan keagungan hadirat Tuhan. Doa akan menyadarkan kita bahwa Tuhan selalu hadir di hidup kita, tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Seperti kakak tadi ya, dia rasakan walaupun suaminya pergi, tapi ada suami yang kekal. Kita masuk itu katakan, aku akan menjadi suami bagi janda-janda, tapi gak ada nih buat di Alkitab itu, aku akan menjadi istri bagi duda-duda. Bagi janda-janda digenapi kan? Digenapi. Nah, lalu meminta sesuatu itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Tapi jangan menjadi transaksional ketika tidak terlebih dahulu disertai oleh sebuah hubungan yang intim. Kita kesan nggak anak kita kalau ada maunya baru baik, baru mau nyapu rumah kan, terus namanya wah maksudmu, dah mak. Ya kan? Tapi berapa kemudian, mak, beli rumah, oh pak, macam baik kok kamu. Ya dia rupanya masuk. Ini masih lumayan ya, masih lumayan kan. Ambil hati kita ini udah nggak tahu ambil hati menuntut hidup ini. Kesal nggak gitu? Kesal kan? Tapi kalau misalnya dia baik nggak diminta pun kita kasih ya kita kan. Lucu kok. Nampak boleh jangan selalu
berikutnya, ibu-ibu, pertanyaannya, berapa kali saya harus berdoa sepanjang hari? Sama saja dengan bertanya, berapa kali saya harus cium suami atau istri saya? Syukur. Berapa kali Tuhan saya harus berdoa setiap hari? Dia punya suami, berapa kali cium satu hari? Hah? Gak tua. Justru karena sudah makin tua, harus lebih banyak dicium karena berpisah. Ya, makin tua makin banyak dicium. Bukan berarti kalau udah nggak banyak dicium. Tapi kan kalau siram ada dicium. Terus dia lagi mau. Gimana orang lain? Baru muda-muda, pasti ada orangnya. Semua orang mau gini-gini. Jadi berdoa itu seperti hubungan kita dengan suami. Jangan ditanya. Memang kadang kita marah cium suami kita bisa tahu bau. Itu. Yang kedua kesal kita lihat dia. Lalu yang berikutnya, kita mencium pasangan kita karena kasih, bukan kewajiban. Ada di sini, bilang sama suaminya, sebelum masuk cium. Suami mau. Udah, ini sudah cium aku, nggak bisa. Marah kita kalau terpaksa dia mencium kita. Sama begitu Tuhan, kalau terpaksa kita berdoa sedih. Iya. Lalu yang berikutnya, begitu juga berdoa. Kita mengerti betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita, maka kita akan selalu merasa bahagia dan ingin berbicara dan mendengar dari Tuhan. Itu sebabnya kita berdoa terus-menerus di tengah kesibukan sehari-hari. Kita terus berkomunikasi dengannya, berikan keluhan, minta hikmat, curahkan hati kita tentang apa saja. Bahkan yang terpenting selalu mengucap syukur untuk segala sesuatu dalam hidup ini. Jangan jemu berdoa. Waktu bapak, ibu-ibu pacaran dengan bapak di rumah, mau jumpa ya kan? Itu kan rumah istri saya kan di Pasuruan. Tahu dari Pasuruan itu ujungnya tapi waktu pacaran aman berendel. Maksud saya, itulah kasih mula-mula itu. Gak terasa. Nah makanya di dalam kitab Efesus kitab Wahyu pasal 3 ayat 1, Tuhan mencela jemaat Efesus. Aku tahu ketekunanmu, tahu mantap, berteologi engkau mantap. Kau bisa membedakan mana cara yang benar, mana cara yang salah. Tapi aku mencela engkau tetap dalam yang kau jatuh. Kau telah kehilangan kasihmu yang semula pada Tuhan. Bisa banyak orang yang mantap pelayanan, tapi kehidupan doanya ya seperti saya ini. Saya banyak sekali ditegur. Terima kasih. Saya bilang sama istri saya, ini juga teguran bagi saya. Melayani, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, ibu, bapak waktu berjumpa dengan pacar atau ibu dulu berjumpa dengan pacar, suami bilang begitu, cantik kan, sayang kau gitu kan. Akhirnya tahu kan, kalau yang itu kita cantik apa enggak kan? Tuhan itu begitu. Oh Allah, betapa dahsyatnya. Gak ada seperti kau Tuhan. Kau menciptakan hanya dengan berfirman. Aku bikin kerupuk aja keringatan. Kau hanya dengan berfirman, luar biasa. Dahsyat. Itu berdoa sesuatu. Ya. Makanya ketika berdoa, orang katakan, untuk apa memuja kan? Oh, luar biasa. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, orang yang begitu dekat dengan terhubung dengan kuasa supranatural itu, apakah itu
dari kuasa gelap atau dari kuasa terang, itu ada Tuhan khususnya. Ya, saya punya kerinduan itu, tapi makanya sempit. Mudah-mudahan diizinkan Tuhan. Ada satu ruangan, nggak boleh ada yang ganggu. Aku mau ngomong sama Tuhan. Itu juga misalnya orang kalau sudah makin dekat sama Tuhan, jangan diganggu ya. Ada tamu. Aku mau ngomong sama Tuhan. Dua di situ, cakap-cakap saja. Bertahun-tahun kekristenan kita, mungkin nggak pernah dijaga. Maka ada istilah retreat, ibu-ibu. Retreat itu artinya apa? Mau bertemu dengan Tuhan. Maka biasanya retreat diadakan 3 hari kan. Hari pertama itu mau mengenal Tuhan. Hari kedua mengenal diri sendiri. Hari ketiga untuk apa? Mengenal yang kedua 3 hari. Jadi mari kita bangun mesbah doa kita. Mulai dari mesbah pribadi dulu, baru mesbah keluarga. Amin. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami diajarkan betapa spesialnya kami di hadapan. Kami bisa menikmati suasana surgawi di bumi ini ketika kami terhubung dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Dia Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat. Melalui Roh Kudus kami bisa melihat dengan rohani kami, dengan roh kami, kemuliaan-Mu di dalam kerajaan Tuhan. Itu sebabnya ajari kami Tuhan, sangat terbawa hamba menyampaikan ini. Biarlah Roh bekerja sehingga ibu-ibu di tempat ini bisa berbicara dan bisa belajar mendengar suara Tuhan, sehingga apa pergumulan hidupnya, apa rencana kami dalam hidup kami bisa mendengar dengan jelas suara Tuhan apa yang harus kami kerjakan. Sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kami, mau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan kami. Tapi sering sekali ketika kami berbicara kepada Tuhan, kami buru-buru meninggalkan Engkau di tempat di mana kami berdoa kepada-Mu. Biarlah saat ini Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.